Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hermawan, mahasiswa Bumi Putra Kampus Semper. Dengan ini saya akan mempelajari pembelajaran dosen dari ekonomi moneter. Tema peranan uang dalam perekonomian. Pasar uang sebagaimana pasar yang lain mencakup 3 unsur pasar, yakni untuk penawaran, permintaan, dan interaksi. Keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah uang beredar atau JUB. Para pelaku diisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang. Di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Indonesia dan Bank Umum Pencipta Uang Giral atau BPUGD. Sejarah lahirnya uang. A. Ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya yang mempelajari tentang sifat fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Adapun persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah 1. Peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. 2. Sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit. 3. Struktur dan bank sentral. 4. Pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. 5. Pembayaran serta sistem moneter internasional. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. B. Sejarah perkembangan uang. Setidaknya terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu 1. Sebelum perdagangan barter. 2. Perdagangan barter. 3. Uang barang. 4. Uang logam. Dan 5. Uang kertas. Pertama, tahap sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia memiliki sifat tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas sehingga manusia kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri. 2. Tahap perdagangan barter. Sistem barter yaitu barang yang ditukar dengan barang. Sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan ekonomi, sedangkan barter adalah pertukaran atau suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Dengan semakin berkembangnya perekonomian, maka kebutuhan manusia juga semakin banyak sehingga menuntut tersedianya pemuas kebutuhan. Maka pola perdagangan barter tidak menjadi efektif lagi. 3. Tahap uang barang atau commodity money.
Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum atau general accepted, benda-benda yang dipilih, bernilai tinggi atau sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya, barang yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. 4. Tahap uang logam. Uang logam mulia banyak digunakan pada abad ke-18, yakni uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas, dan kemudian berlaku standar emas sampai awal abad ke-20. Penggunaan emas dan perak sebagai bahan uang dalam bentuk koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 546 sampai 560 sebelum Masehi. Dalam sistem ini, nilai uang ditentukan oleh nilai intrinsik dari jenis uang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kontrol oleh pemerintah untuk menstabilkan sistem finansial. 5. Tahap uang kertas. Dalam sejarah pemakaian uang kertas sebagai bahan pembuat uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi. Pada masa dinasti Tang, Benjamin Franklin, Amerika Serikat, ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena dia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas. Sekitar tahun 1976, ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas, tetapi dibiarkan bergulir dan terjun ke pasar besar menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagaimana yang tumbuh dalam hukum ekonomi. C. Pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Keberadaan uang sangat penting dalam perekonomian. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat-syarat uang antara lain: 1. Diterima secara umum. 2. Memiliki nilai yang cenderung stabil. 3. Ringan dan mudah dibawa. 4. Tahan lama. 5. Kualitasnya cenderung sama. D. Fungsi dan tujuan memegang uang. Uang memiliki 4 fungsi, yaitu: 1. Uang sebagai alat tukar-menukar. 2. Uang sebagai satuan nilai. 3. Uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. 4. Uang sebagai penyimpan nilai dan kekayaan. Berkaitan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif, yaitu: pertama, motif transaksi, yaitu dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga, konsumen, ataupun rumah tangga perusahaan. 2. Motif berjaga-jaga, yaitu sesuai dengan fungsinya sebagai alat tukar.
Maka tujuan seseorang memegang uang adalah karena kebutuhannya untuk melakukan transaksi. Menurut Keynes, masyarakat memerlukan uang kas untuk transaksi dan berjaga-jaga karena A. Transaksi pengeluaran seringkali terjadi lebih dahulu daripada penerimaan atau pendapatan. B. Pengeluaran seringkali tidak dapat diperkirakan sebelumnya. C. Penerimaan yang diharapkan tidak jadi diterima. D. Pengeluaran yang terjadi sangat penting dan menguntungkan untuk dilakukan lebih dahulu. 3. Motif untuk spekulasi. Tujuan seseorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Dalam hal ini, uang dianggap sebagai aset. Permintaan motif spekulasi ini terjadi karena adanya faktor ketidakpastian dan ekspektasi yang mempengaruhi seseorang dalam memegang uang. Jenis-jenis uang. Ada beberapa jenis-jenis uang, yaitu pertama, uang primer atau uang dasar atau inti, yaitu uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. 2. Uang penuh atau full body money. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. 3. Uang tanda atau token money, yaitu apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan antara full body money dengan token money, yaitu A. Terletak pada definisinya. Bila token money merupakan mata uang yang nilai materinya jauh di bawah nilai nominalnya, maka full body money adalah mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. B. Pada masa token money, mata uang dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bank sentral. Sedangkan pada masa full body money, masyarakat bebas menempa dan melebur mata uang sendiri. C. Pada masa full body money, jumlah uang beredar sulit dihitung jumlahnya. Sedangkan pada masa token money, jumlah uang beredar mudah dihitung. D. Uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Uang giral, yaitu uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya alat tukar yang lebih mudah
yang lebih mudah, praktis, dan aman. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. F. Uang kuasi atau quasi money. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasi antara lain yaitu deposito berjangka, tabungan, dan obligasi pemerintah. Dalam sistem moneter Indonesia, uang kuasi terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan penduduk, baik dalam rupiah maupun uang maupun valuta asing. Kesimpulan, ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Demikianlah penjelasan tentang ekonomi moneter yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.